modus dasarnya itu diam. Ngomong kalau perlu saja. Kalau tidak ada gunanya jangan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini kearifan dalam kata. Be silent or let the words be worth more than silent. Diamlah, tidak usah ngomong, atau berkata-katalah kalau kata-kata itu lebih berharga daripada diam. Itu nasihat yang berharga dari Pitagoras. Jadi berarti apa? Modus dasarnya itu diam. Ngomong kalau perlu saja. Kalau tidak ada gunanya jangan bicara. Itu nasihat dari Pitagoras. Karena barang siapa lebih banyak ngomongnya, ya lebih banyak salahnya. Jadi batasilah berbicara, berkata-kata. Kalau hari ini plus posting. Posting itu hitungannya juga ngomong kan, berkata-kata, cuma pakai jempol aja. Ya, jadi itu kan kayak tanda-tanda kiamat itu, tangan sudah bicara. Loh ya kan, tangan bicara, nanti sebentar lagi kata kaki yang bicara. Oke, kalau tangan kaki sudah bicara berarti sudah dekat dengan kiamat. Jadi katanya Pitagoras, diamlah. Kalau merasa ingin ngomong, pastikan yang kamu omongkan itu lebih berharga daripada diam. Jadi ini rumus untuk dunia ini tentram. Banyak energi bicara yang keluar, tapi bicara yang berkualitas, bermanfaat hari ini minim. Sehingga kata-kata yang lahir hasilnya adalah nambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Maka pilihlah diam. Kalau memang harus ngomong, pastikan yang kamu ucapkan adalah sesuatu yang lebih berharga daripada diam. Jadi kalau ada temenmu kok ngomong aneh-aneh, bilang saja, alah mbok lebih baik diam. Sama kayak kamu kalau ada temenmu nyanyi falesnya luar biasa, oh kan kamu terus komentarnya, lagumu bagus, cuma lebih bagus lagi kalau kamu tidak nyanyi kan gitu. Jadi diamlah. Kalau memang harus bicara, pastikan kata-katamu ada maknanya. Itu rumus dasar. Kemudian yang kedua, kalau berkata-kata, do not say a little in many words, but a great deal in few. Jangan mengatakan hal kecil dengan banyak kata, banyak kalimat, tapi ungkapkanlah hal besar dengan sedikit kalimat. Jadi jangan cerewet, jangan berlebihan ngomong. Kalau barang kecil butuhnya satu kata, ya ungkapkan saja dengan satu kata. Kadang-kadang tidak imbang. Ngomongnya panjang lebar, maknanya cuma sedikit. Kayak kalian bikin makalah itu loh, 20 halaman. Iya. Karepe mau setengah halaman. Diringkes jadi sak paragraf sudah bisa sebenarnya. Skripsi 100-an halaman, intinya cuma 2 halaman. Nah, itu dikritik oleh Pitagoras. Kalau bisa, ngomong hal-hal besar dengan sedikit kata. Dibandingkan ngomong hal kecil dengan banyak kata. Boros, energi eman-eman. Jadi itu pedoman kedua untuk berkata-kata. Pedoman ketiga. The oldest, shortest words, yes and no, are those which require the most thought. Ini loh. Kata-kata itu semakin pendek, semakin memancing orang untuk berpikir. Termasuk kata-kata yang paling pendek, iya dan tidak. Kalau orang ngomong ya itu kan terus lawan bicaramu mikir ini tadi ya apa toh? Kan gitu. Kamu ngomong panjang-panjang bla 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 bla. Gimana menurut kamu? Ya?
Ya, oke, kan ngono. Kamu terus jawab yang ngono. Kadang-kadang nggak ada ya-nya, cuma dikasih jempol itu aja. Ya, jangan dikira kalau temanmu ngasih jempol itu beneran ngasih jempol, itu cuma males ngomong aja, kamu ngalor ngidul ndak karuan. Jadi justru kalimat pendek, kata-kata ringkas, sampai yang paling ringkas seperti yes or no itu yang lebih merangsang orang untuk berpikir dibandingkan terlalu detail. Jadi latihan berpikir itu tidak dengan boros kata, bisa minim kata tapi memancing akal untuk mengejar maksudnya. Jadi berarti kalau mengajari anak biar dia bisa berpikir bukan dengan cara dideskripsikan panjang lebar, pancing dengan 1-2 kata biar dia bertanya. Ketika dia bertanya berarti akalnya jalan. Kayak kita kalau di kampus itu kan, kalau dosen menjelaskan, Pak saya tidak paham Pak, itu berarti sukses dosennya. Kenapa? Mahasiswanya mau mikir. Ketika dia ngomong tidak paham kan sudah mikir, tidak paham-paham, itu berarti berpikir. Tapi kalau mahasiswanya diem aja, ada yang tanya, tidak ada Pak, sudah. Itu alamat. Ya, jadi tidak mau mikir sama sekali. Justru saya bingung ini Pak, saya tidak paham ini Pak, berarti dosennya sukses itu. Mahasiswanya mau mikir. Nah, jadi ngomong yang pendek-pendek saja, jangan berlebihan. Syukur-syukur yang bermanfaat membuat orang berpikir. Dan kalau memang lebih baik diam, diamlah. Oh, kalau kita pakai prinsip ini, mungkin dunia lebih tentram. Hari ini kan sering orang tidak perlu-perlu ngomong terus ngomong. Akhirnya terus jadi masalah, nambah musuh, nambah kubu baru dan macam-macam. Jadi ini nasihatnya Pythagoras untuk kita jangan berkata-kata yang tidak ada gunanya. Pastikan apapun yang kita tulis bermanfaat. Terus self-mastering. Self-mastering itu yang ketiga, hidup kita butuh penguasaan diri. Pertama katanya Pythagoras, no one is free who has not obtained the empire of himself. No man is free who cannot command himself. Tidak ada orang bebas yang tidak bisa menguasai dirinya. Dan tidak ada orang bebas yang tidak bisa memerintah dirinya. Kita kan tiap hari menyatakan saya ingin bebas Pak, saya tidak mau terikat. Sebenarnya kunci orang bebas itu dua, kamu bisa menguasai dirimu dan bisa mengatur dirimu sendiri. Kalau tidak mungkin kamu bebas, pasti kamu diatur. Wong kamu tidak bisa ngatur dirimu sendiri, entah secara langsung entah tidak. Jadi berarti kamu tidak bebas. Untuk bebas itu kamu bisa memerintah dirimu sendiri. Saya bebas kok Pak. Saya milih hari-hari ini, saya milih males saja. Loh, itu seolah-olah kamu tanya, menurutmu antara males dan rajin bagus mana? Ya bagus rajin Pak. Oh berarti kok kamu tidak bisa menyuruh dirimu rajin? Bisanya kok nyuruh yang males, berarti kamu kalah oleh dirimu sendiri. Jadi cirinya orang bebas itu orang yang bisa memerintah dirinya sendiri, bisa menguasai dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa merintah dirinya sendiri, tidak menguasai dirinya sendiri, jangan ngomong kebebasan. Kamu pasti tidak bebas. Kamu dikuasai oleh di luar dirimu. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menguasai dirimu. Ketika orang tidak bisa menguasai dirinya kan, yang di luar dirinya yang menguasai dirinya. Maka syarat untuk orang bisa disebut bebas itu menguasai diri dan bisa memerintah dirinya. Yang kedua, in anger we should refrain both from speech and action. Nah, untuk menguasai diri kita harus menjauh dari yang namanya kemarahan.
Kenapa marah ini sering membuat kita lepas kendali. Di beberapa kesempatan saya bicara pendapatnya Al-Kindi yang menyatakan kalau kamu sedang marah, kalau sedang berdiri duduklah, kalau sedang duduk berbaringlah, kalau sedang berbaring tiduranlah. Intinya apa? Jangan melakukan apa-apa dulu. Kenapa? Kamu sedang marah. Pertimbanganmu sedang tidak jernih. Jadi ini mirip kayak petunjuknya Pythagoras. We should refrain both from speak and action. Jangan ngomong. Pokoknya itu aja. Jangan ngomong, jangan melakukan sesuatu. Begitu kamu merasa marah, biasanya orang marah itu kan ingin melampiaskan. Berhenti dulu sebentar. Break dulu sebentar. Anggap saja kamu marah sudah mau maki-maki, iklan dulu lewat sebentar. Nah, jadi tarik dulu. Jangan kesusu dulu. Karena kalau tidak begitu nanti jangan-jangan kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang nanti kita sesali. Tindakan yang kita lakukan jangan-jangan kita sesali. Kalau marah nanti dulu. Kok kamu sedang berdua terus lagi ngobrol enak terus gegeran, nanti dulu. Jangan ngomong lagi, jangan bicara lagi. Pulang dulu aja, besok ketemu lagi. Kalau masih kangen ya berarti masih. Ya, jadi jalannya begitu. Jangan dipaksa. Biar kita apa? Tidak rusak penguasaan dirinya. Jadi mundur dulu. Itu rumus kedua. Rumus ketiga. As soon as laws are necessary for men, they are no longer fit for freedom. Begitu orang butuh hukum, maka mereka tidak lagi cocok dengan kebebasan. Ini maksudnya apa? Begitu kamu tidak bisa diatur, orang butuh hukum itu kan orang yang tidak bisa diatur. Kalau orang itu tertib, bisa diatur, orang tidak butuh hukum, wong sudah baik. Tapi hukum ada karena orang tidak bisa diatur. Kalau dirimu adalah orang yang butuh hukum, jadi baik karena patuh diatur oleh hukum, sebenarnya kita bukan orang yang bebas. Cirinya orang bebas berarti apa? Dia bisa mengatur dirinya sendiri, menguasai dirinya seperti yang di atas tadi. Kamu baik tidak karena hukum. Kamu tidak maling bukan karena takut dipenjara. Kamu tidak ngerusak bukan karena takut dikasih sanksi, tapi karena memang kamu bisa menguasai dirimu dan kamu tahu maling, merusak itu jelek dan tidak kamu lakukan. Ini namanya menguasai diri. Bukan karena takut dihukum. Jadi orang yang butuh hukum berarti orang ini sebenarnya tidak bebas. Itu maksudnya itu. Jadi sampailah hidupmu di level kamu tidak butuh hukum. Bukan berarti anarkis. Kan bayangannya orang nanti kalau tidak ada hukum, kuaco ini. Setiap orang sesuka hatinya sendiri. Loh, kalau orang masih sesuka hatinya sendiri, ngerusak-ngerusak macam-macam, berarti dia masih butuh hukum. Dia tidak bisa bebas. Orang bebas itu cirinya menguasai, bisa menata dirinya sendiri. Ya, jadi kita semua levelnya mungkin masih butuh hukum. Kalau sekarang saya bebaskan, kamu bebas ngapain aja, itu mungkin rusak besok. Pulang dari sini mungkin bisa Quran hilang, jam tangan hilang, kemudian hilang. Bisa HP hilang, kita levelnya masih level butuh hukum. Berarti apa? Jangan merasa kamu orang yang bebas. Kamu tidak bebas berarti. Karena begitu kamu butuh hukum, kamu ada di level tidak bebas. Oke. Choose always the way that seem the best, however rough it may be. Custom will soon render it easy and agreeable. Selalu pilihlah jalan yang terbaik, meskipun ini paling keras, paling susah. Custom will soon render. Ada tradisi, kebiasaan
akan membuatnya segera jadi mudah dan dipahami. Maksudnya apa? Hidup ini selalu ada pilihan-pilihan. Ambil pilihan paling berat. Paling susah memang, tapi jangan khawatir. Susah itu di awal. Kalau kamu biasakan, kamu tradisikan, dia akan mudah. Mudah untuk dijalankan. Agreeable, mudah untuk disetujui. Kadang-kadang jalan itu memang berat. Tapi ambil saja, tidak usah dipasrahkan ke orang lain. Ambil saja. Jangan kayak di film-film itu kan, ngaji itu berat, cukup aku saja, ndak. Ndak apa-apa berat, kamu jalani saja. Kenapa? Lama-lama yang berat akan jadi ringan. Sekarang kamu cermati dalam hidupmu yang menurutmu bagus, tapi kalau dijalankan berat. Kalau pakai tipsnya Pythagoras, jalankan saja. Berat, paksakan saja di awal. Lama-lama terbiasa. Jadi ringan. Pak, saya itu pingin banyak tulisan. Rencana saya mau nulis itu jam 3 habis tahajud sampai subuh. Tapi kok ya rasanya berat ya Pak. Yang berat itu jalani saja. Nanti mungkin dapat sebulan jadi ringan. Awalnya mungkin berat, tapi lama-lama dia jadi ringan. Bahkan mungkin sampai titik ketika kamu ndak bangun, ndak nulis, kamu merasa eman-eman waktunya. Jadi hari ini mungkin ada kebaikan yang kamu lewatkan dengan alasan berat. Coba kamu ulang, jalankanlah. Nanti lama-lama akan terasa ringan. Jadi itu tips dari Pythagoras. Banyak masalah dalam hidup kita karena menunda kebaikan yang sebenarnya sudah bisa kita jalankan. Hanya saja kita agak cengeng, jadi banyak pertimbangan. Akhirnya tidak jalan. Maka jalankanlah apapun itu. Yang skripsinya nggak jadi-jadi, yang tesisnya nggak jalan-jalan, jalanlah. Kamu pasti bisa. Ya. Nanti enak. Kamu akan merasakan, oh ternyata enteng ya. Selama ini agak manja saja ternyata. Jadi ya memang berat. Mungkin begitu kamu pegang laptop, awalnya kamu bingung ini mau nulis apa, diawali dari mana. Jalan saja. Awalnya mungkin dapat 1 baris setiap kali ada laptop. Mungkin besok jadi 2 baris. Lama-lama 1 paragraf. Lama-lama setiap hari bisa 1 halaman. Semester ini skripsimu jadi, tesismu jadi. Nah, lebih enak. Jadi jangan nunggu kepepet. Ya, kalau nunggu kepepet hasilnya tidak maksimal. Jadi apapun itu, target-targetmu yang baik-baik, kamu mulai saja. Berat mungkin tapi lama-lama biasa. Kalau tidak dimulai ya tidak akan ada hasilnya. Itulah diantara kunci self-mastering. Kamu mengalahkan dirimu sendiri, kamu menaklukkan dirimu sendiri. Kalau tidak begini, hidupmu tidak meningkat. Kualitas hidupmu tidak naik-naik. Jalankan saja, nanti yang berat akan terasa ringan. Ada namanya the law of attraction. Law of attraction itu kalau kebaikan yang kamu lakukan, mungkin awalnya berat, belakangan akan terasa ringan karena alam semesta sekelilingmu akan membantumu dengan segala fasilitasnya. Kapan-kapan nanti kita bahas itu. Oke, terus. Nah, kalau ini tentang pendidikan. Most men and women by birth or nature lack the means to advance in wealth or power, but all have the ability to advance in knowledge. Semua manusia, baik karena kelahiran atau secara alami, lack the means to advance. Kekurangan sarana untuk kaya atau kuat. Sebagian besar orang kekurangan sarana untuk kaya atau kuat. Kayak kita ini kan kelihatannya susah untuk kaya, susah untuk kuat. Kita orang biasa-biasa saja. Kalau dari sisi kekayaan dan kekuatan, kita mungkin agak berat.
Tapi but all have the ability to advance in knowledge. Semua orang punya kapasitas, punya kemampuan yang sama untuk berkembang dalam pengetahuan. Jadi mungkin dalam hal kekayaan atau kekuasaan kita ini tidak ada apa-apanya. Ada orang tertentu yang kuat di situ. Tapi semua orang oleh Allah diberi fasilitas yang sama untuk berkembang dalam pengetahuan. Tidak ada yang didiskriminasi oleh Allah. Semuanya punya kapasitas, punya intelijensi untuk berilmu. Jadi orang tidak bisa alasan, saya tidak pinter, ini sudah takdir mungkin Pak. Tidak. Kemungkinan kalau tidak pinter kamu tidak tekun aja. Fasilitasnya sama, semua orang sama. Tapi kalau tidak kaya, tidak punya kuasa, bisa. Karena tidak semua orang bakat kaya. Kadang-kadang kaya itu kan ada unsur bakatnya juga. Kayak saya ini mungkin tidak terlalu bakat. Kalian juga dari wajahnya juga tidak terlalu bakat. Nah, tapi kalau pengetahuan semua orang punya. Karena memang cirinya manusia itu berpikir. Berpikir itu nama lain berpengetahuan. Jadi jangan beralasan untuk belajar. Karena semua orang punya fasilitas yang sama. Entah sekolah, entah tidak sekolah, entah resmi, entah tidak resmi, tetap semua orang harus belajar. Karena kita punya fasilitas yang sama. Allah itu ketika memberi fasilitas, nanti kan dihisab, ditanya, fasilitas yang kuberikan kamu pakai untuk apa? Diberi akal, diberi intelijensi, kamu gunakan untuk apa? Yang pertama itu. Yang kedua, educate the children and it won't be necessary to punish the man. Didiklah anak-anak kecil, maka nantinya kita tidak perlu lagi menghukum orang dewasa. Kenapa? Ya kalau kita didik sejak kecil, berarti nanti dia jadi orang yang beres, orang yang benar. Berarti apa? Tidak perlu lagi nanti kita hukum, dia sudah baik. Yang pendidikannya beres, biasanya tidak perlu lagi kita hukum. Jadi educate the children and it won't be necessary to punish the man. Didiklah anak-anakmu dan nantinya kamu tidak perlu lagi butuh hukuman untuk mereka karena mereka sudah terdidik. Kalau ini sederhana. Yang terakhir tentang pendidikan, a man is never a big as when he is on his knees to help a child. Orang dewasa itu tidak pernah lebih besar dibandingkan ketika dia berlutut untuk membantu anak kecil. Ini bisa simbolis, bisa letterlek. Simbolis berarti orang itu justru dia jadi besar kalau merendah. Letterlek berarti orang dewasa itu justru kebesarannya terletak saat dia membantu anak-anak. Ini dua-duanya bisa. Jadi intinya justru kemuliaan, kebesaran itu ada ketika kita merendahkan diri. Untuk, ya kalau orang tua berarti membantu mendidik anak-anak. Jadi itu pandangan-pandangannya Pythagoras tentang pendidikan. Oke, itu potongan-potongan pandangan. Sekarang kita ngaji sebentar ayat-ayat Pythagoras. Ya. Jadi ada satu naskah yang judulnya, kata banyak orang ini peninggalan Pythagoras. Terus disebut Pythagoras Golden Verses, ayat-ayat emas Pythagoras.
Ada kata emas, saya ingat tulisannya Aristoteles tentang Pythagoras. Di antara karomahnya Pythagoras, itu satu ketika di arena Olimpiade, Pythagoras ini membuka kakinya. Jadi kakinya ditunjukkan ke orang banyak dan orang melihatnya kakinya Pythagoras itu berkilau, kayak terbuat dari emas. Jadi itu di antara keajaiban yang dilakukan oleh seorang Pythagoras. Oke, cuma ini bukan itu. Ini Golden Verses. Golden Verses isinya 71 ayat. Hanya saja tidak mungkin saya baca 71 dijelaskan satu-satu. Nanti kamu cari sendiri. Saya bawa potongan-potongan beberapa ayat Pythagoras. Oke, diawali dengan, itu bukan bismillah ya. Ya, meskipun kalimatnya bisa ke sana. Pertama, sembahlah Tuhan sebagaimana telah ada dan ditetapkan dalam hukum. Sembahlah Tuhan. Jadi, ya dalam hukum itu maksudnya sesuai aturan. Kalau bahasa kita sesuai syariatnya. Jadi ayat Pythagoras dibuka dengan sembahlah Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu kalau kita sekarang hari ini. Oke, 2, 3, 4 saya loncati tentang ketuhanan sebenarnya. Saya awali dari 5. Katanya Pythagoras, ini pesan, di antara semua manusia, jadikanlah sahabat mereka yang menegaskan dirinya dengan kebajikan. Jadi ini tentang mencari teman. Selalu dengarkan nasihat-nasihat mereka dan ambil teladan dari kebajikan dan tindakan bermanfaat mereka. Cari teman yang tegas kebaikannya, yang jelas baik. Karena apa? Teman itu mempengaruhimu. Mungkin tidak kata-kata, mungkin tidak tindakannya, tapi auranya mempengaruhimu. Paling tidak. Kalau berteman dengan orang yang keras, kasar, sedikit banyak kalian akan terpengaruh. Berteman dengan orang yang lemah lembut, bukan lemah gemulai ya. Ya kamu akan terpengaruh lemah lembut. Kan kayak peribahasa itu. Kalau berteman dengan penjual parfum, kamu akan ikut wangi. Berteman dengan perokok, kamu akan bau asap rokok. Berteman dengan penjual yang tukang besi, ya, kamu juga akan ikut bau hangus dan seterusnya. Jadi teman itu mempengaruhimu. Kalau di teori kayak di Hasrat Inayat Khan kemarin kan ada medan-medan energi. Setiap orang dengan medan energinya. Medan energi ini saling menelan. Kalau kamu jiwa yang kuat, kamu yang bisa mempengaruhi temanmu. Tapi kalau jiwamu lemah, kamu dipengaruhi oleh temanmu. Saya tidak tahu siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi. Cari yang aman saja. Ambil teman yang baik. Kalau punya teman yang baik, kamu akan dapat manfaat banyak. Nasihat-nasihatnya dan contoh teladan darinya. Makanya mungkin dulu orang tuamu waktu pesen kamu mau kuliah kan pesannya cari teman yang baik. Karena seseorang itu cerminan dari temannya. Cerminan dari jiwanya. Kamu kan kadang kalau punya teman tidak cocok dengan jiwamu kan tidak seret. Kalau kamu lembut, punya teman kasar itu kan kamu tidak kerasan. Dia tidak bisa jadi cerminmu. Yang bisa jadi cerminmu itu yang mirip kayak kamu. Kamu cerewet, kok punya teman pendiam. Ini dua-duanya mesti tidak kerasan. Yang satu sebel ini punya teman kok ngomong terus tidak diam-diam. Yang satu juga gelisah.
Ini punya teman tidak ngomong-ngomong, jangan-jangan nggak suka sama. Ya kan, frekuensinya beda. Nah, ini biasanya terus siapa yang energinya lebih kuat, dia yang menang, dia yang makan. Jadi kalau yang energinya lebih kuat yang cerewet, ya nanti lama-lama yang pendiam ini terpengaruh jadi cerewet. Tapi kalau yang kuat yang pendiam ini, mungkin yang cerewet lama-lama juga jadi pendiam. Karena diajak ngomong gak respon-respon, nah akhirnya meneng kabeh. Jadi maka hati-hati cari teman. Jadi kalian adalah cerminan dari temanmu sebenarnya. Seperti apa temanmu, kira-kira tidak jauh disitulah kalian. Dan hindarilah sebanyak mungkin membenci temanmu karena kesalahan kecil. Kalau sudah punya teman, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang salah, kadang-kadang keliru. Tugasnya harusnya saling mengingatkan. Jangan kalau temanmu salah kecil dikit aja terus putus persahabatan kita. Aku benci, gak mau ketemu lagi. Tidak. Jadi, ya kalau kesalahan-kesalahan kecil yang luaslah hatimu. Saudaramu itu kan juga manusia. Kadang bisa keliru, kadang bisa salah ngomong, salah langkah. Masa sama teman aja salah ngomong dilaporkan polisi kan enggak. Ya, sekarang kan banyak begitu. Janganlah. Jadi kalau hanya kesalahan-kesalahan yang tidak esensial, maafkanlah, jangan dibenci. Nah, itu rumus hidup awal dari Pitagoras. Karena kunci kesuksesan nanti ada di sini. Makanya Pitagoras mendirikan brotherhood, semacam torekot, biar bisa bareng-bareng orang yang punya frekuensi sama, biar lebih cepat untuk mencapai ideal yang diinginkan. Terus yang kedua, ini tentang hal lain lagi. Ini saya loncat-loncat karena kalau saya urut sampai 71 waktunya nggak nyampe. Ketahuilah semua hal seperti yang sudah aku sampaikan. Dan biasakan dirimu menaklukkan dan mengalahkan hal berikut: kerakusan, kemalasan, nafsu, dan kemarahan. Jadi perhatikan 4 hal ini. 4 hal ini adalah faktor yang paling banyak menaklukkan, mengalahkan, dan menghancurkan orang. Rakus, malas, nafsu, dan marah. Tadi kemarahan sudah dijelaskan bisa membuat orang kehilangan kontrol. Nafsu, ambisi membuat orang kadang menghalalkan semuanya. Males membuat orang tidak ngapa-ngapain. Rakus juga membuat orang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Kalau dalam jiwamu ada satu di antara 4 itu, cepat-cepat diperbaiki dan kalahkanlah. Jangan rakus, jangan males, jangan dikendalikan oleh ambisi, nafsu, dan jangan disetir oleh kemarahan. Ketika kalian punya 4 kualitas ini, hidupmu akan berat. Orang rakus itu tidak akan tenang. Kenapa? Dia selalu ingin lebih. Sebanyak apapun yang sudah dia miliki. Kalau sudah wataknya tamak, rakus, ya ingin nambah terus. Gajinya sudah besar, masih ingin naik terus. Dan tidak ada akhirnya, selalu ingin naik. Itu hidupmu tidak akan tenang. Yang kedua, malas. Kalau ini gak saya jelaskan karena kalian sudah pengalaman. Ya, jadi bagaimana indahnya bermalas-malasan. Jadi hati-hati, taklukkanlah. Karena kalau tidak kalian akan tergilas. Apalagi hari ini zaman itu geraknya cepat luar biasa. Jangan malas. Yang ketiga, ambisi, nafsu. Kalau ini gak perlu saya jelaskan. Orang ambisius, orang bernafsu itu pasti hidupnya juga tidak tenang. Dikejar oleh ambisi. Dan yang terakhir, kemarahan. Itu pasti. Jadi rakus, kemudian malas, kemudian nafsu, kemudian marah. Taklukkanlah ini. Dan jangan lakukan kejahatan baik ada orang lain maupun sendirian. Pak, saya itu sering bohong, tapi gak ada orang kok Pak saya bohongnya. Nggak usah. Nggak, janganlah. Apapun kejahatan, apapun kejelekan, jangan dilakukan ada orang atau tidak.
Kemudian, namun di atas semuanya, hargailah dirimu. Iya sih, kamu perangilah kerakusan, kemalasan, nafsu, kemarahan, kejahatan. Kalau kamu punya kualitas-kualitas tadi, berjuanglah. Meskipun begitu, tetap hargai dirimu. Banyak orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, terlalu rendah memandang dirinya. Orang yang terlalu rendah memandang dirinya itu berarti dia tidak bersyukur dengan kenikmatan yang sedang dia raih. Jadi hargai dirimu. Iya sih, kamu itu kadang-kadang ada rakusnya, tapi kamu masih manusia yang berharga, punya nilai, punya martabat, punya harga diri kok. Iya, kamu punya kekurangan, malas, tapi kamu masih manusia, makhluk paling mulia di muka bumi, dan seterusnya. Jadi jangan tidak menghargai dirimu. Banyak orang yang selalu memarahi dirinya, tiap hari memarahi dirinya. Aku itu kok gini ya, sering dosa, sering dimarahi terus dirinya. Tidak, hargai juga dirimu. Oke, jadi manusia itu masih bisa berharap situasi apapun yang dihadapinya. Terus, kalau ini tentang musibah, tentang semua musibah yang dialami manusia, yang sudah menjadi ketetapan Tuhan, hadapilah dengan sabar sebagaimana adanya dan jangan pernah mengeluh. Namun tetaplah berusaha semampumu untuk mengatasinya. Ini agak sulit. Kadang-kadang kita sabar itu terus diartikan pasif. Sabar saja saya, Pak. Entahlah lulusnya kapan. Allah sudah nulis kok saya lulus kapan. Tidak boleh gitu. Sabar ya, tapi tetap berusaha semampumu untuk mengatasinya. Jadi berusahalah. Hasilnya apa? Terimalah dengan sabar. Sederhananya kan begitu. Hidup saya susah sekali, Pak. Ya, terima saja kesulitanmu sambil tetap berjuang semampumu. Itu saja sebenarnya tugas kita. Tidak rumit-rumit. Tidak ada orang yang bebas musibah, bebas masalah. Jalanlah sesuai dengan situasimu. Lakukan semampumu. Jangan dipotong-potong. Ada orang yang berusaha saja tapi tidak ada sabarnya. Ada orang yang sabar saja tidak ada usahanya. Dua-duanya kurang lengkap. Hidup ini sering saya jelaskan ada sunnatullah, ada kudratullah. Sunnatullah itu seperti matematikanya Pythagoras tadi. Hidup ini ada rumusnya. Kalau kalian males ya suksesnya lama. Itu sunnatullah. Kalau kalian tidak makan ya kamu lapar. Itu sunnatullah. Sunnatullah ini yang harus kita pedomani dalam perjuangan. Meskipun begitu, seandainya perjuangan gagal, ya sabar saja, jangan putus asa. Kita masih ada kudratullah. Kudratullah itu ketika Allah dengan kehendaknya sewaktu-waktu bisa intervensi. Tidak apa-apa. Misalnya kamu pulang nanti terus berkaca di kamar. Begitu kamu berkaca, kamu kaget lihat wajahmu sendiri. Ya Allah, Pak, saya kok kayak gini ya, apa laku saya nanti misalnya. Tidak apa-apa, jangan putus asa. Ya secara sunatullah mungkin tidak laku. Tapi loh enggak, ya ini cuma contoh kok. Secara kudratullah tidak. Kalau Allah berkehendak, loh kamu bisa tiba-tiba dapat jodoh langsung 4 misalnya. Nah, itu kudratullah. Jadi Allah yang berkehendak. Cuma yang kudratullah ini dalam hidup sehari-hari jangan dijadikan pedoman. Itu kalau usaha sudah kamu lakukan, berharaplah kudratullah datang. Misalnya saya sering mencontohkan kamu loncat dari Ambarukmo Plaza lantai paling atas, itu secara sunatullah ya kamu tewas. Tapi secara kudratullah bisa tidak. Gitu loh. Misalnya pas kamu loncat kok tiba-tiba bareng di bawah ada truk yang bawa kasur banyak itu terus plus.
pas di situ, lu ndak jadi tewas. Nah itu kudratullah. Tapi yang kamu pedomani yang sunatullah, jangan kudratullah. Nanti kamu, kalau nggak tewas juga ndak, kalau Allah nggak nakdir juga ndak, terus kamu loncat, ya ndak. Yang dipedomani yang sunatullah. Meskipun nanti seandainya hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, ndak apa-apa. Allah bisa intervensi, di situ gunanya doa. Makanya kita disuruh beriman itu pada qada dan qadar. Qada itu yang sunatullah tadi, yang qadar yang kudratullah. Jadi sama seperti yang diucapkan oleh Pitagoras, meskipun Pitagoras tidak pakai ayat. Jadi isinya sama. Jadi tentang musibah, sabarlah, kemudian tetap berusaha semampumu untuk mengatasinya. Karena sabar juga bisa jadi senjata. Hadapilah dengan sabar itu berarti menjadikan sabar senjata menghadapi musibah. Dan ini kan ada ayatnya. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah dengan senjata sabar dan sholat. Nah itu. Cuma di sini tidak ada sholatnya. Wong Pitagoras tidak muslim. Oke, terus kalau ini menasihati kita hari ini. Ada banyak pandangan di kalangan manusia. Ada yang bagus, ada yang jelek. Jangan terburu memuji atau menolaknya. Saat kesalahannya semakin menjadi, dengarkanlah dengan bijaksana dan persenjatai dirimu dengan kesadaran. Oh, ini malah persis kalimatnya. Persenjatai dirimu dengan kesabaran. Jadi di lingkungan sekeliling kita ini banyak orang yang pandangannya macam-macam. Yang sering mancing kita untuk komen. Apakah itu memuji atau mencela dan menolak. Katanya Pitagoras, jangan kesusu dipuji, jangan kesusu ditolak. Karena bisa jadi kita tertipu. Karena pandangan orang itu punya konteksnya sendiri-sendiri, punya subjektivitasnya sendiri. Mungkin menurut orang itu dalam situasinya yang bagus itu, tapi dalam situasimu kalau semacam itu jelek. Misalnya dalam situasi kalian ada dalam situasi yang harus segera lulus karena mau DO. Sementara dia ada dalam situasi yang menuntut dia untuk harus sabar karena baru dapat musibah. Kalimatnya mungkin mirip tapi situasi yang dihadapi berbeda. Kalau bagi yang habis kena musibah, kita menghibur dia dengan sabar. Tapi hiburan untuk sabar kalau bagi dia yang terancam DO mungkin tidak efektif. Kalau yang terancam DO, masuk kamu sabar saja. Kalau nanti tidak jadi berjuang. Loh, menasihati untuk sabar itu bagus, tapi untuk yang terancam DO tidak efektif, tidak, kurang pas, tidak bijaksana. Nah, tapi bagi yang dapat musibah pas, dia bijaksana. Apalagi kalau dikaitkan dengan kebijaksanaan universal. Karena dalam kebijaksanaan universal ya kamu jangan kesusu memuji atau menolak. Karena segala sesuatu ada reasoningnya sendiri. Allah itu memberi musibah, memberi kegembiraan itu konteksnya luas, tidak sesederhana kelihatannya. Kayak ceritanya, mungkin dulu pernah saya ceritakan waktu Nasruddin Hoja itu loh. Saya tidak tahu sudah apa belum. Jadi satu ketika Nasruddin punya kuda. Biasanya kan keledai, ini tiba-tiba dia punya kuda. Kudanya bagus. Nah, terus tiba-tiba datang raja. Raja ini tertarik dengan kudanya Nasruddin. Terus raja ini, Nasruddin, kudamu bagus, tak beli ya, berapapun tak bayar. Katanya Nasruddin, oh saya sayang sama kuda ini, tidak saya jual. Berapapun loh ini, iya tidak saya jual. Begitu rajanya pulang, gak jadi beli, tetangganya komen semua.
bodoh sekali kamu, mau dibeli berapapun kok ndak, kuda aja kan bisa beli lagi banyak. Katanya Nasruddin, suka-suka gua dong. Wong kuda-kudaku, kamu ndak usah komentar lah, ndak ngerti situasinya kan gitu. Besoknya kudanya hilang. Wah, tetangganya komen lagi. Banyak. Ya kayak di medsos itu kan tambah panjang. Kemarin sing komen ratusan, ini 500-an komen semua. Sudah dibilangin, coba kemarin kamu kasih ke raja kan enak, kamu dapat uang. Sekarang hilang. Sudahlah, nggak usah komen, aku yang lebih ngerti. Besoknya kudanya pulang lagi bawa banyak kuda yang lain. Kuda liar dari hutan. Mungkin kudanya ini ngerti, wah aku dibelain ini sama tuanku, terus dia nyari teman banyak. Nah, tetangganya komen lagi, banyak lagi komen. Wah, ternyata memang benar kamu, sekarang kamu punya banyak kuda nih. Pinter banget kamu, komen lagi banyak. Terus, karena yang dibawa banyak kuda liar, anaknya nyoba kuda ini, jatuh, kakinya patah. Wah, komen lagi banyak. Ya. Ternyata kudanya malah membawa bencana, rugi kamu. Pokoknya Nasruddin, alah suka-suka gua. Pokoknya tiap hari dia suka-suka aja. Terserah orang komen apa. Kok dilalah ketika anaknya kakinya patah, Panglima kerajaan datang ke kampung itu nyari anak-anak muda untuk jadi pasukan perang. Karena negara sedang butuh tenaga muda untuk jadi tentara. Semuanya diangkut, kecuali anaknya Nasruddin. Kenapa? Karena kakinya patah. Wah, alhamdulillah anaknya nggak ikut akhirnya. Komen lagi semua tetangganya banyak. Ya, jadi hari ini kan kita peradaban ini. Serba komen, serba itu. Rumusnya Nasruddin sederhana. Suka-suka gua aja lah, terserah yang komen. Kalau dia mendengarkan orang komen tadi, mungkin pontang-panting dia. Tapi alam semesta bekerja dengan logikanya sendiri. Kadang-kadang yang kita anggap bencana ternyata dia anugerah. Tadi kakinya patah dianggap bencana, ternyata anugerah. Tadi nggak dapat uang dari raja dianggap bencana, ternyata anugerah, dapat kuda banyak dan seterusnya. Maka jangan terburu memuji, jangan terburu menolak. Ini mengingatkan kita, hari ini kan kita peradaban komen. Negara dengan populasi komentator paling besar kan Indonesia. Hati-hatilah dengan komen, jangan terburu memuji, jangan terburu-buru menolak. Terus, ini agak panjang. Perhatikan baik-baik. Di setiap saat, apa yang akan kukatakan padamu. Jangan biarkan siapapun dengan kata-kata atau perbuatannya membuatmu tergoda. Kayak Nasruddin tadi. Atau terpancing untuk mengatakan atau melakukan apa yang tidak sesuai dengan dirimu. Ini dua hal ini penting. Kadang-kadang kita, orang lain salah, dan kesalahan orang lain itu jadi sumber kesalahan kita. Orang ini salah, terus kita maki-maki kesalahannya. Ini berarti apa? Kesalahannya dia jadi sumber kesalahan kita. Itu salah double namanya. Dan ini sering terjadi. Berarti apa? Kejelekan orang lain menggoda kita untuk melakukan kejelekan. Banyak terjadi seperti itu. Maka Pythagoras menasihati kita, jangan biarkan siapapun dengan kata-kata atau perbuatannya membuat kita tergoda, terpancing mengatakan atau melakukan yang tidak sesuai dengan dirimu. Dia punya situasi sendiri, kamu punya situasi sendiri. Jangan terpancing. Istiqomahlah dengan kebaikanmu. Kadang-kadang kita mengkritik orang yang mencaci maki dengan cara mencaci maki dia balik. Itu sama, kita berarti satu level dengan dia. Podo-podo tukang caci maki. Kita mengkritik persekusi dengan melakukan persekusi.
Oke, terus tanyakan dan pertimbangkan sebelum bertindak. Karena mungkin engkau melakukan tindakan yang bodoh. Karena menyedihkan bagi seseorang untuk berbicara dan bertindak tanpa berpikir. Lakukan sesuatu yang tidak akan menyusahkanmu sesudahnya atau membuatmu menyesal. Kalau itu mudah dipahami. Yang nomor 30, jangan lakukan apapun yang tidak kau pahami. Berarti apa? Melakukan sesuatu yang hanya ikut-ikutan. Jadi melakukan sesuatu yang kita tidak paham. Kenapa kok kamu ngaji? Tidak tahu teman-teman kalau malam Kamis kok ke masjid yo. Sepi di kos-kosan wis aku. Nah, itu namanya melakukan sesuatu yang tidak kamu pahami. Pastikan kamu paham dengan apapun yang kamu lakukan biar tidak menyesal. Pertimbangkan semua yang kamu putuskan sampai ke efeknya yang paling jauh. Dari situ pelajarilah semua yang kau ketahui dan dengan itu engkau akan hidup dengan sangat bahagia. Jadi ketahuilah apa yang mau kita lakukan dan pelajarilah apa yang perlu kita ketahui. Ini dua hal yang kelihatannya beda tapi sebenarnya saling nyambung. Kalau dipelajarilah semua yang perlu kau ketahui, itu berarti apa? Carilah ilmu yang benar-benar manfaat. Jangan hanya nyari ilmu, nyari wawasan hanya untuk koleksi yang tidak berguna. Cari ilmu yang benar-benar manfaat atau ambillah manfaat dari setiap ilmu yang kamu gali. Di situ nanti sumbernya kebahagiaan. Bahagia itu kan ketika idealmu cocok dengan kenyataannya. Ideal untuk cocok dengan kenyataan itu kita butuh ilmu. Maka pelajarilah semua yang perlu kau tahu, maka dengan itu engkau akan hidup sangat bahagia. Kalau ini fisik, jangan mengabaikan kesehatan tubuhmu. Berikanlah makan dan minum sesuai ukurannya, dan latihlah tubuhmu sesuai kebutuhan. Yang kumaksud ukuran adalah apa yang tidak akan membuatmu tidak nyaman. Biasakan dirimu dengan jalan hidup yang tertib dan sederhana tanpa bermewahan. Hindari segala hal yang mengundang kecemburuan. Kalau ini mengelola fisik, kalau tadi kan mengelola batin. Yang ini fisik juga harus kita openi, kita perhatikan, karena ini juga amanat dari Tuhan. Cuma kalau yang fisik-fisik penuhi sesuai ukurannya saja. Termasuk olahraga. Olahragalah sesuai kebutuhan saja. Kenapa yo? Jangan overdosis. Makan yang overdosis jelek. Olahraga yang overdosis juga jelek. Ndak olahraga jelek, apalagi ndak makan tambah jelek. Jadi penuhi secukupnya saja. Berlebihan jelek, kekurangan juga jelek. Jadi untuk yang fisik-fisik penuhi saja. Butuh sehari makan 3 kali, ya makanlah 3 kali. Kalau butuhnya cuma 2 kali, saya 3 kali kebanyakan Pak, cuma butuh 2 kali saja, ya makanlah 2 kali. Saya butuhnya cuma sekali kok Pak, kenapa tidak cukup duitnya? Ya mau gimana lagi. Jadi penuhi secukupnya, jangan berlebihan. Karena kadang-kadang yang membuat kita terjebak di dunia materi itu ambisi kita untuk kenyamanan duniawi terlalu lebih. Jadi cita-citanya agak panjang. Jadi cita-cita pengen punya mobil, punya motor, punya rumah. Rumah pun gak sekedar punya rumah. Saya pengen punya rumah yang luasnya sekian, paling tidak tingkat 3. Kemudian mobil juga tidak asal mobil, tapi mereknya ini. Ketika kalian targetnya semakin detail-detail kecil ini, semakin sibuk kamu nanti dengan materi.
Dan itu akan menyulitkan hidupmu sendiri. Biasakan hidup yang tertib dan sederhana. Hidup yang nyaman itu yang sederhana tanpa bermewahan. Ada beda antara hidup mewah dengan bermewahan. Bermewah-mewahan itu berarti hanya untuk show, untuk pamer. Tapi kalau mewah dengan sendirinya, itu rezeki namanya dari Allah. Jangan bermewahan. Tapi karena ada orang memang yang ditakdirkan kaya. Dalam rangka apa? Harmoni tadi. Kalau semua orang miskin, yang sedekah siapa? Ya kan? Kalau semua orang miskin, hukum saling membantu tidak akan jalan. Saling menolong, kerjasama tidak akan jalan. Maka ada demi harmoni tadi. Dan hindari semua yang mengundang kecemburuan. Pak, kan tidak salah saya Pak kalau orang lain iri. Ya kalau bisa jangan membuat orang lain iri. Kalau tadi saya pesan jangan melakukan kekeliruan di atas kekeliruan orang lain. Kalau ini sebaliknya, jangan jadikan dirimu sumber kekeliruannya orang lain. Kita kadang-kadang jadi sumber salahnya orang lain. Antara lain melakukan yang mengundang kecemburuan. Kalau bisa dikurangi. Misalnya ada temanmu yang uangnya sudah habis, beli makan tidak bisa, akhirnya tiap hari Indomie. Sementara uangmu masih banyak, terus kamu beli makan yang enak-enak, itu pun dibungkus, dibawa pulang ke kos-kosan, makan di depan dia. Yo, masalah itu berarti. Oke, itu namanya kamu nyari masalah, mancing orang untuk jadi dosa. Tapi kan dosa-dosanya dia Pak Londa. Kamu jadi sumber dosa itu juga masalah. Kan kamu sering begitu, biar aja dia ngomong jelek tentang aku. Kan nanti dosanya dia tambah banyak, dosaku pindah ke dia semua. Loh kalau bisa kamu jangan jadi sumber yang bisa diomongkan semacam itu. Oke, jadi hindari segala yang mengundang kecemburuan. Oke, jadi ini nasihat dari Pythagoras. Terus, kalau ini nasihat sebelum tidur. Nanti kalau pulang boleh dipraktekkan. Jangan biarkan tidur memejamkan matamu saat engkau di pembaringan sampai kau uji semua yang kamu lakukan seharian dengan akal sehatmu. Jadi sebelum tidur katanya Pythagoras, muhasabahlah. Muhasabah yang ditanyakan apa? Tanyakan, hari ini aku salah apa? Dalam hal apa aku melakukan kekeliruan? Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang aku lalaikan? Padahal harus aku lakukan. Coba tanyakan hal itu. Aku sudah melakukan kebaikan apa? Aku sudah melakukan kekeliruan apa? Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang harusnya aku lakukan tapi tidak aku lakukan? Jangan tidur sebelum kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini namanya muhasabah. Uji dirimu. Kalau dalam ujian ini engkau temukan kesalahan-kesalahan, tegur dirimu. Ingatkan dirimu secara serius. Wahai diriku, besok jangan gitu lagi ya. Bila perlu kamu hukuman-hukuman ringan aja, jangan hukuman berat-berat. Kalau kamu begini lagi besok, apel minggu ini batal. Nah, gitu loh cara menghukum dirimu. Ya. Pokoknya kalau masih begini lagi, makan dari 3 kali jadi 2 kali saja untuk besok. Itu namanya memperingatkan diri, menegur diri secara serius.